taktis. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salesya Labiba Kaira Widodo. Nama saya Mega Harun Utami. Nama saya Mia Jauhariah. Nama saya Sophia Mulyana. Dari kelas 5C Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung, jangka pendek, atau terbatas berskala kecil, namun mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Tujuannya adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pendekatan pengambilan keputusan taktis menekankan pentingnya pengidentifikasian dan penggunaan kos relevan. Kos relevan adalah kos masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 3. Kenali dan definisi masalah. 4. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikan biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. 5. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. 6. Nilailah faktor-faktor kualitatif. 7. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Jenis-jenis keputusan. Beberapa jenis keputusan jangka pendek. 1. Mengevaluasi alternatif membeli dari pemasok luar atau membuat sendiri. 2. Menerima atau menolak pesanan khusus. 3. Menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. 4. Mempertahankan, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas. 5. Memilih bauran produk. Satu, membuat atau membeli. Manajemen sering dihadapkan dengan kondisi apakah akan membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi, sehingga manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan di masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Pembahasan soal PT Ayam selama ini memproduksi komponen yang digunakan dalam salah satu jenis produk printernya. Lalu perusahaan akan memproduksi jenis printer baru. Akan tetapi untuk tahun yang akan datang, PT Ayam tetap harus memproduksi 10.000 unit komponen karena permintaan produksi untuk printer lama. Pemasok akan membuat komponen dengan harga 4.750 per unit, sedangkan kos produksi komponen sebesar 8.200 per unit. Dengan perincian untuk 10.000 unit komponen sebagai berikut. Sewa peralatan total kos 12 juta rupiah dengan kos per unit 1.200. Penyusutan peralatan dengan total kos 2 juta rupiah, kos per unit 200 rupiah. Bahan baku langsung total kos 10 juta rupiah, kos per unit 1.000 rupiah. Upah tenaga kerja langsung total kos 20 juta rupiah dengan kos per unit 2.000 rupiah. Overhead variabel dengan total kos 8 juta dengan kos per unit 800 rupiah. Overhead tetap total kos 30 juta rupiah dengan kos per unit 3.000 rupiah. Dengan total 82 juta rupiah dan kos per unit 8.200. Saat ini perusahaan telah membeli 5.000 unit komponen dan tidak ada alternatif lainnya. Overhead variabel dibebankan ke komponen sebesar 400 per upah tenaga kerja langsung. Overhead tetap dibebankan ke komponen sebesar 30 juta rupiah. Apakah keputusan yang akan diambil PT Ayam? Upah tenaga kerja sebesar 8.500 rupiah.
Daftar kos relevan dari setiap alternatif sebagai berikut. Jika membuat sewa peralatan sebesar 2 juta rupiah, bahan baku langsung 5 juta rupiah, upah tenaga kerja langsung 20 juta rupiah, overhead variabel 8 juta, dan jika membeli dengan harga beli 47 juta 500 rupiah dan upah bagian penerimaan 8 juta 500. Terdapat perbedaan biaya sebesar 11 juta rupiah. Kesimpulannya, analisis di atas menunjukkan bahwa membuat sendiri komponen jauh lebih murah 11 juta dibandingkan dengan membeli dari pemasok luar. Maka, tawaran dari pemasok luar akan ditolak. Dua, mempertahankan atau menghentikan. Sebelum memutuskan mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk, manajemen harus menjawab pertanyaan berikut. 1. Produk mana yang paling menguntungkan? 2. Apakah harga produk sudah pantas? 3. Produk mana yang harus lebih dipromosikan dan diiklankan lebih agresif? 4. Manajer produk mana yang seharusnya diberikan penghargaan? Pembahasan soal PT Batubara memproduksi 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C. Di sini terdapat laporan laba rugi tahun 2018 sebagai berikut. Penjualan produk A 500.000, produk B 800.000, produk C 150.000 dengan total 101.450. Kos variabel A 250, B 480, dan C 140, total 870.000. Margin kontribusi A 250, B 320, C 10.000 dengan total 580.000. Kos tetap langsung terdiri dari iklan 10.000, produk A, produk B 10.000 dan produk C 10.000 dengan total 30.000. Gaji produk A 37.000, B 40.000, C 35.000 dengan total 112.000. Penyusutan produk A 53.000, B 40.000, C 10.000 dengan total 103.000. Margin segmen sebesar 150 pada produk A, pada produk B 230, dan pada produk C minus sebesar 45.000 dengan total 335.000. Kos tetap umum sebesar 125.000 dan laba operasi 210.000. Apakah produk C dihentikan? Apabila produk C dihentikan, maka penjualan produk A akan turun 10% dan produk B turun 8%. Menghentikan produk C akan menurunkan total pendapatan dari penjualan sebesar 264 juta rupiah. Juga mengurangi kos variabel sebesar 203 juta 400.000 rupiah. Daftar analisis kos variabel. Jika dipertahankan penjualan sebesar 145 juta, kos variabel 870 juta, margin kontribusi 580 juta. Dengan kos tetap langsung iklan 30 juta, gaji 112 juta. Dengan total laba operasi 142 juta rupiah. Jika dihentikan penjualan sebesar 1.186 juta rupiah, kos variabel 666 juta 600.000 rupiah,
Margin kontribusi 519.400 rupiah. Dengan kos tetap langsung iklan 20 juta rupiah, gaji 77 juta rupiah. Dan akan menimbulkan kos diferensial minus sebesar 45 juta rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan untuk tetap memproduksi produk C dibandingkan jika memproduksi produk C dihentikan. Yang ketiga, keputusan pesanan khusus. Kos diferensial sebaiknya dipertimbangkan ketika suatu keputusan melibatkan perubahan dalam keluaran. Kos diferensial dari penambahan produksi adalah selisih antara kos output sekarang dengan kos keluaran yang direncanakan. Jika kapasitas tersedia, analisis kos diferensial dapat mengidentifikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah kos rata-rata per unit sekarang. Suatu pesanan khusus seringkali menarik untuk diterima, terutama jika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas maksimal. Pembahasan soal. Setelah beberapa tahun menjual dan memproduksi pada kapasitas 50.000 unit, PT Melati merencanakan untuk memproduksi dan menjual 38.000 unit pada tahun ini. Seorang pelanggan potensial menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga 18.000 per unit, di mana harga normal adalah 30.000 per unit. PT Melati juga harus membayar kos lomisi sebesar 600 per unit. Jika pesanan khusus ini diterima, apakah penawaran khusus ini akan diterima jika kos per unit sebesar 21.250.000 dengan perincian sebagai berikut. Kos bahan baku langsung 9.000, upah tenaga kerja langsung 6.500, overhead variabel 2.000, overhead tetap 3.750. Penyelesaiannya, kos overhead tetap tidak diperhitungkan karena merupakan kos tenggelam, sehingga kos relevan per unit adalah sebesar 17.500. Penjualan sebesar 126 juta rupiah. Caranya dengan 7.000 dikali 18.000 rupiah. Lalu total kos variabel sebesar 122.500.000 rupiah, yaitu dengan cara 7.000 dikali 17.500 rupiah, sehingga margin kontribusi sebesar 3.500.000 rupiah. Dari 126 juta rupiah dikurang 122.500 rupiah. Kos komisi sebesar 2.100.000 rupiah. Analisis kos relevan dari diterimanya atau ditolaknya penawaran khusus ini dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat tabel, yaitu penjualan, kos variabel, margin kontribusi, dan kos tetap langsung diterima. Penjualan diterima 126 juta, kos variabel 122.500, margin dikurang, jadi hasil margin kontribusi yaitu 3.500.000, terdapat kos tetap langsung 2.100.000. Lalu laba operasinya jadi yang diterima ada 1.400.000. Penjualan ditolak, strip, kotak variabel, kos variabel ditolak, strip, variabel kontribusi ditolak, strip, kos tetap langsung, strip, dan laba operasinya 0. Dan terdapat kos diferensial, yaitu 126 juta, kos variabelnya 122.500, marginnya 3.500.000, kos tetap langsungnya 2.100.000, dan laba operasinya sama 1.400.000. Kesimpulannya,
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pesanan khusus diterima karena dapat meningkatkan laba sebesar Rp1.400.000. Yang keempat, menjual atau proses lebih lanjut. Produk gabungan melalui proses yang sama dan kos produksi yang sama hingga titik pisah. Pada titik ini, tiap produk sudah dapat dibedakan. Misalnya, untuk perkebunan apel, pada saat dipanen, maka sudah dapat dibedakan mana apel yang berkualitas premium dan yang tidak. Terkadang, produk gabungan dapat dijual saat titik pisah atau diproses lebih lanjut sebelum dijual. Penentuan apakah suatu produk akan dijual saat tidak pisah ataukah akan diproses lebih lanjut terlebih dahulu merupakan salah satu keputusan yang penting bagi manajemen. Pembahasan soalnya. PT Segarkan Apel menghasilkan berbagai kualitas apel pada saat dipanen. Kos untuk perawat dan pemanen apel sebesar Rp30 juta per ton per tahun pada saat dipanen. Apel langsung dikategorikan berdasarkan ukuran dan kematangannya menjadi kualitas A atau premium, kualitas B, dan C. Dari setiap 2 ton dihasilkan 800 kg kualitas A yang dijual ke supermarket besar dengan harga Rp35.000 per kilo. 600 kg kualitas B dihasilkan 120 kantong yang dijual dengan harga Rp13.000 per kantong, yaitu satu kantong sama dengan 5 ons dan kos kantong sama dengan 500 per unit. Dan 600 kilo kualitas C yang diproses menjadi jus apel dihasilkan 500 kotak yang dijual dengan harga Rp15.000 per kotak. Rp15.000 per kotak sama dengan satu kotak sama dengan 16 ons. Kos proses lanjutan untuk produk C sama dengan Rp5.000 per kilo. Baru-baru ini, jaringan supermarket meminta perusahaan untuk menyediakan selai apel yang dikemas dalam botol 16 ons. Harga yang ditawarkan adalah Rp19.000 per botol. Untuk keperluan ini, dari penelitian yang dilakukan perusahaan, maka apel kualitas B yang tepat untuk dijadikan selai dihasilkan 400 botol. Apakah penawaran dari jaringan supermarket tersebut diterima? Inilah penyelesaiannya. Jika apel kualitas B dijual saat titik terpisah, perusahaan memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp12.500 per kantong, yaitu Rp13.000 dikurang Rp500, sehingga total pendapatan diperoleh sebesar Rp1.500.000, yaitu dari Rp12.500 dikali 120. Sedangkan jika diproses menjadi selai, maka total pendapatan sebesar Rp7.600.000, yaitu dari Rp900.000 dikali 400 botol. Kos instrumental untuk memproses menjadi selai sebesar Rp4.800.000 dari 8.000 dikali 600, sehingga margin laba jika diproses menjadi selai sebesar Rp2.800.000 dari Rp7.600.000 dikurang Rp4.800.000. Analisis lebih ringkas dari keputusan yang akan diambil disajikan sebagai berikut. Dalam tabel terdapat penjualan dalam proses lanjutan yaitu Rp7.600 dijual Rp1.500.000, terdapat kos diferensiasi Rp6.100.000. Lalu kos instrumental proses lanjutannya Rp4.800.000 tidak dijual, terdapat kos diferensiasi Rp4.800.000. Terdapat margin laba, yaitu proses lanjutannya Rp2.800.000 dijual Rp1.500.000, kos diferensialnya Rp1.300.000. Dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apel kualitas B akan diproses lebih lanjut menjadi selai karena menghasilkan margin laba yang lebih besar bagi perusahaan.
5. Bauran produk. Kedengeran nggak? Oke. 5. Bauran produk. Setiap bauran 5. Bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas setiap produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk dengan mudah dapat dibuat, yaitu memproduksi produk dengan jumlah yang tidak terbatas. Seorang manajer harus memiliki bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Dengan kata lain, seorang manajer perlu memiliki alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Pembahasan soal PT Kuasa memproduksi 2 jenis produk X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar 250.000 dan 100.000. Setiap produksi dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan mempunyai 8 mesin yang secara bersama mempunyai kapasitas 40.000 jam mesin per tahun. Produk X membutuhkan 2 jam mesin, sedangkan produk Y membutuhkan 0,5 mesin. Dengan asumsi tidak ada kendala lainnya, berapakah bauran optimal keduanya tersebut? Lanjut. Jawaban. Produk X dapat diproduksi sebanyak 20.000 unit atau 40.000 jam atau 2 jam per tahun. Dengan harga 250.000 per unit, maka margin kontribusi sebesar 5 juta dari 20.000 dikali 250.000. Produk Y dapat diproduksi sebesar 80.000 unit dari 40.000 jam atau 0,5 jam per tahun. Dengan harga 100.000 per unit, maka total margin kontribusi sebesar 8 miliar dari 80.000 dikali 100.000. Dari perhitungan tampak bahwa produk Y menghasilkan margin kontribusi lebih tinggi dibandingkan produk X. Meskipun margin kontribusi per unit produk X adalah 2,5 dari 250.000 dibagi 100.000 kali lebih besar dari margin kontribusi per unit Y. Namun, margin kontribusi per unit bukan merupakan masalah penting. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih karena kelangkaan dari sumber dayanya. Produk X menghasilkan 125.000 per jam mesin dari 250 perak dikali 2 jam per 2 jam. Produk Y menghasilkan 200.000 per jam mesin dari 100.000 dikali per 5 jam. Jadi bauran optimalnya adalah 80.000 unit produk Y dan tidak ada produk X. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.